Selamat pagi, sahabat Ragam. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia kembali hadir menemani aktivitas pagi Anda dengan serangkaian informasi menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara. Mulai dari beragam inovasi karya anak bangsa yang membanggakan, aneka kerajinan dari alam, dan burung-burung cantik bersuara merdu. Berikut informasinya. Sahabat, beragam inovasi teknologi hasil karya anak bangsa kini telah banyak diakui oleh dunia internasional. Baik kualitas maupun daya saingnya tidak kalah dibanding produk dari luar. Apa saja inovasi membanggakan hasil karya putra-putri Indonesia? Yang pertama adalah kendaraan tempur taktis Komodo. Kendaraan tempur taktis ini adalah karya asli anak bangsa. Kendaraan tempur taktis ini asli dibuat sepenuhnya oleh tenaga ahli asli Indonesia. Tak hanya itu, teknologi Komodo juga tak kalah dengan kendaraan sejenis yang berasal dari luar negeri loh sahabat. Sahabat, kendaraan ini dinamakan Komodo karena kendaraan ini lincah, gagah, dan juga mematikan seperti Komodo. Kendaraan buatan PT Pindad ini merupakan kendaraan andalan milik TNI AD yang membanggakan. Yuk, kita intip bagaimana proses perakitan kendaraan tempur canggih ini sahabat. Beberapa tahap proses seperti las bodi, pemasangan kaca anti peluru, hingga proses pemasangan bagian kaki-kaki kendaraan Komodo diproses di sini. Untuk pemasangan kaki kendaraan yaitu spring dan shock breaker berfungsi sebagai peredam getaran. Tak hanya itu, pemasangan jok juga disesuaikan dengan postur tubuh tentara kita. Sama seperti kendaraan tempur lainnya, Komodo ini juga sudah dilengkapi bodi dan kaca anti peluru. Komodo ini dilengkapi dengan mesin diesel 4 silinder setara dengan 215 tenaga kuda. Sehingga di medan perang, Komodo mampu mencapai kecepatan lebih dari 80 km per jam. Kendaraan tempur taktis ini mampu melintasi segala medan, baik berlumpur, berpasir, hingga tanjakan tajam. Bahkan Komodo memiliki daya jelajah hingga 450 km. Akselerasinya yang cepat dan lincah inilah yang menjadi keunggulan Komodo yang akan sulit ditandingi oleh kendaraan tempur sejenis. Wow, hebat! Selanjutnya yang tak kalah membanggakan adalah mesin panen padi otomatis sahabat. Mesin pemanen padi otomatis asli Indonesia ini merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan pertanian di Indonesia. Penggunaan alat ini dimaksudkan agar dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas para petani di Indonesia sahabat. Penasaran dengan proses pembuatannya? Yuk kita lihat proses pembuatannya di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Proses pertama adalah pemilihan bahan baku berupa balok besi panjang untuk membuat rangka mesin, selanjutnya potong-potong besi sesuai pola. Kemudian lanjut pada proses pengelasan tiap bagian rangka. Proses ini menggunakan mesin las yang dioperasikan secara otomatis. Selanjutnya adalah tahap pembubutan. Setiap bagian yang dibubut harus disemprot dengan menggunakan air. Hal ini bertujuan agar besi yang dibubut tidak meninggalkan panas yang berlebihan. Untuk proses lainnya adalah proses pengecatan. Kalau biasanya proses pengecatan menggunakan cat cair, namun di sini menggunakan cat bubuk. Sebelumnya rangka besi akan dicat digantung pada pengait yang sudah dialiri arus listrik negatif. Sedangkan bubuk cat yang disemprotkan ini diberikan aliran listrik positif. Nantinya akan ada tarik-menarik antara bubuk cat dan permukaan rangka besi. Proses inilah yang menjadikan bubuk cat mampu melekat kuat di setiap bagian permukaan besi. Besi yang sudah dicat selanjutnya akan melewati mesin oven yang membuat cat cepat kering dan mengkilap. Proses berikutnya adalah tahap perakitan. Setiap bagian mesin pemanen padi otomatis ini dirakit dengan detail. Seperti tutup exhaust ini yang berguna untuk memilah bulir padi isi dengan gabah. Gabah nantinya akan tersedot ke atas dan dimasukkan ke dalam karung wadahnya. Selanjutnya kita pasang roda penggerak yang berbentuk mirip roda penggerak pada tank. Roda ini bertujuan agar mesin dapat melaju di berbagai kondisi tanah pertanian di Indonesia. Tak lupa pasang juga belt dan bagian penyisir padi ini yang merupakan bagian terdepan pada mesin ini. Mesin ini mampu memanen dan memisahkan padi dengan batangnya. Untuk memotong batang padi terdapat pisau potong yang tajam pada bagian bawah mesin. Panen manual membutuhkan waktu selama 1-3 hari untuk cakupan luas 1 hektar. Namun dengan menggunakan mesin otomatis ini, panen padi hanya membutuhkan waktu selama 6-7 jam saja. Sahabat, semoga alat ini dapat menjadi sarana untuk memajukan dan memakmurkan petani di Indonesia ya.
Sahabat, berikutnya ada inovasi baterai litium hasil karya dosen dan mahasiswa Teknik Kimia Universitas 11 Maret, Surakarta. Pengerjaan baterai litium ini sebenarnya lebih rumit loh sahabat. Namun baterai litium memiliki banyak kelebihan dibandingkan baterai kering yang beredar di pasaran. Baterai litium ini memiliki keunggulan dalam hal kekuatan memasok arus secara kontinu dan tingkat keamanan yang tinggi. Selain itu, baterai ini memiliki umur pemakaian yang panjang, yaitu mencapai 3.000 siklus pengisian. Siklus ini jauh lebih lama dibanding produk komersil saat ini loh sahabat, yang hanya sekitar 500 siklus pengisian. Baterai litium ini terdiri dari katoda, anoda, dan komponen elektrolit. Bahan utama baterai ini adalah litium ferrofosfat. Setelah bahan ditimbang, kita campur pada bahan padatannya dengan menggunakan ball mill ini. Di dalam ball mill ini terdapat bola-bola yang berfungsi untuk menghaluskan bahan padatan. Selanjutnya kita masuk dalam tahap pencampuran. Untuk bahan membuat anoda dan katoda dibuat terpisah. Lalu campurkan bahan padatan dengan bahan cair sebagai perekat. Alat ini akan mencampur kedua bahan selama 1 jam dalam kondisi hampa udara. Dan hasilnya adalah pasta hitam seperti ini sahabat. Berikutnya kita masuk dalam tahap pelepasan anoda dan katoda ya. Pasta katoda akan dilapiskan pada aluminium, sedangkan pasta anoda dilapiskan pada lembaran tembaga. Lembaran yang sudah terlapisi pasta kita keringkan pada mesin pengering khusus selama 3 jam. Setelah kering, pres lembaran menggunakan mesin. Tekan agar lembaran anoda dan katoda semakin padat, kemudian potong lembaran dengan lebar 5,6 cm dan panjang 30 cm. Selanjutnya gulung lembaran anoda dan katoda. Bagian anoda dan katoda dipisahkan dengan dilapisi lembaran plastik terlebih dahulu agar tidak terjadi korsleting. Gulungan anoda dan katoda ini berfungsi untuk menghantarkan listrik atau ion. Lalu masukkan gulungan anoda dan katoda pada selongsong baterai, kemudian masukkan larutan elektrolit atau garam litium yang berfungsi sebagai media bergeraknya ion. Berikutnya tinggal tutup selongsong baterai hingga rapat. Terakhir, tinggal kita pasang label stikernya sahabat. Kelebihan baterai litium ini selain bisa di-charge juga ramah lingkungan. Baterai litium ini dapat diaplikasikan dengan beragam alat elektronik ataupun barang-barang yang memerlukan energi listrik, seperti menghidupkan mobil mainan, menyalakan senter, lampu, hingga menyalakan televisi. Sahabat Ragam, aneka kreasi yang terbuat dari alam ternyata tak kalah cantik dibanding kerajinan sejenis lainnya loh. Bahkan aneka kreasi berbahan dasar dari alam justru memiliki banyak kelebihan dan kekhasan yang tidak dimiliki oleh produk lain. Apa saja keunikan kreasi yang berasal dari alam? Berikut selengkapnya sahabat. Yang pertama adalah kreasi tas berbahan dasar daun agel. Selain unik dan cantik, tas ini juga sangat cocok dipadukan dengan gaya anak muda masa kini. Daun agel yang banyak tumbuh di daerah Bangkalan, Madura ini dimanfaatkan masyarakat setempat untuk dibuat beragam kerajinan yang unik. Pertama-tama pilih daun agel yang masih muda ya sahabat, karena sifatnya lebih mudah dibentuk dan tidak gampang patah. Selanjutnya daun agel dibersihkan dan dipisahkan dari tulang daun yang berbentuk seperti lidi, lalu ikat daun agel dan rendam ke dalam air selama 20 menit. Perendaman ini bertujuan agar daun lebih lentur dan mudah untuk diaplikasikan untuk dibuat kerajinan. Kemudian belah daun hingga menjadi beberapa bagian tipis. Lalu jemur di bawah sinar matahari selama 2 hari agar daun benar-benar kering. Daun agel yang sudah kering selanjutnya dipilin hingga membentuk tali-tali daun agel seperti ini. Sambung hingga membentuk untayan tali yang panjang. Agar lebih mudah untuk memilin, sesekali tangan dicelupkan ke dalam air agar daun agel yang sudah kering ini lebih mudah untuk disambung. Untuk pewarnaannya dilakukan dengan merebus tali daun agel ini ke dalam air yang sudah dicampur dengan pewarna. Celup-celupkan hingga terbentuk warna yang merata dan merekat kuat ke dalam serat. Selanjutnya tali daun agel dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering. Setelah kering, tali daun agel sudah siap dirajut menjadi beragam bentuk cantik seperti tas ini. Agar lebih bagus, kita tambahkan furing dan resleting ke dalam tas. Kreasi kerajinan tas daun agel ini sudah sering diikutkan dalam pameran-pameran kerajinan. Untuk satu tas cantik ini dihargai Rp10.000 hingga Rp500.000, tergantung besar dan tingkat kerumitan pembuatannya. Kreasi kerajinan dari alam berikutnya adalah kerajinan berbahan dasar limbah daun jagung.
Kulit jagung atau klobot biasanya hanya menjadi limbah dari petani. Oleh salah satu UKM di Malang, kulit jagung dapat dibuat menjadi aneka kreasi kerajinan. Kulit jagung yang sudah kering dicampur dengan cairan H2O2. Cairan ini mirip dengan pemutih pada baju, sahabat. Kemudian rendam dan terus aduk hingga tercampur merata, lalu angkat dan bilas dengan air bersih. Proses selanjutnya adalah tahap pewarnaan. Klobot jagung yang telah kering tinggal dicelupkan pada cairan pewarna, kemudian dijemur lagi hingga kering. Dibutuhkan waktu 4 hari untuk mendapatkan kulit jagung yang kering sempurna seperti ini. Untuk mendapatkan daun yang lebih tebal, lapiskan 1 lembar daun dan rekatkan dengan lem khusus seperti ini. Berikutnya daun disetrika agar menjadi lurus dan rapi seperti ini, sahabat. Setelah itu daun jagung tinggal dibentuk menjadi bentuk bunga dan aneka kerajinan lainnya. Untuk membuat bunga cantik seperti ini, pertama kita buat dahulu mahkota bunga dengan cara memelintir dan mengikatnya dengan benang. Kemudian tempel dengan lem tembak agar terlihat bentuk asli bunganya. Tambahkan juga kulit jagung berwarna hijau untuk bagian kelopak bunganya. Kemudian tambahkan juga daun pada tangkai agar lebih menyerupai bentuk aslinya. Cantik ya, sahabat? Limbah daun jagung juga dapat dibuat menjadi bros yang cantik dan unik. Untuk membuatnya sama seperti proses membuat bunga. Hanya saja kawat yang dipakai untuk membuat bunga tinggal diganti dengan besi pengait seperti ini. Untuk satu bros cantik seperti ini dihargai Rp6.000 dan untuk hiasan dihargai puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah tergantung tingkat kesulitan pembuatannya. Produk kerajinan kulit jagung ini sudah dipasarkan hingga ke seluruh Indonesia. Sungguh kreatif. Kemudian ada juga kerajinan berbahan dasar dari alam yang tak kalah unik, sahabat, yaitu kerajinan kamera kayu. Biasanya kita menjumpai kamera yang serba otomatis dan modern. Namun berbeda dengan kamera unik yang satu ini, sahabat. Kamera analog berbahan dasar dari kayu ini terinspirasi dari kamera buatan 1908. Untuk membuat kamera ini menggunakan kayu mahoni. Kayu mahoni dipilih karena mudah dipotong, seratnya yang khas dan lebih kokoh dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Kamera analog unik satu ini dibuat oleh UKM di daerah Jember, Jawa Timur. Selain semua bodinya yang terbuat dari kayu, lensa pada kamera ini juga dibuat sendiri loh, sahabat, menggunakan kaca optik yang dirangkai hingga menjadi lensa kamera. Untuk membuat bodinya, pertama kita bikin polanya terlebih dahulu. Selanjutnya tinggal dipotong sesuai dengan pola, kemudian amplas pada bagian pinggirnya agar lebih halus. Pola ini dibuat sebagai tempat untuk meletakkan kaca buram sebagai fokus kamera, lensa corong tangan, dan bagian lainnya. Untuk membuat frame kamera, kita gabungkan antara bagian kayu dengan cara dipaku di setiap sambungannya. Jangan lupa juga pasang rel aluminium sebagai tempat maju mundurnya kaca fokus lensa. Proses selanjutnya adalah pemberian cairan pelitur agar kamera kayu ini lebih cantik. Kemudian kita buat fokus lensa dengan menggunakan kaca buram seperti ini. Kaca buram dipilih karena jika menggunakan kaca yang biasa tidak bisa dibuat menjadi lensa fokus. Untuk mengoperasikan kamera analog ini diperlukan kertas foto dan cairan foto untuk mencetak gambar. Cairan ini sensitif terhadap cahaya loh, sahabat. Cairan yang terbuat dari kapur dan perak ini fungsinya untuk memunculkan bayangan yang tidak tampak menjadi bayangan nyata. Gambar yang ditampilkan pada kaca buram ini memang terbalik, berbeda dengan kamera masa kini yang sudah dilengkapi dengan reflektor. Meskipun analog, kamera kayu ini begitu dicintai oleh para penggemarnya. Satu kamera kayu analog ini dihargai Rp850.000 hingga jutaan rupiah. Selain mengobati kerinduan akan kamera zaman dahulu, kamera analog ini juga dapat dipakai sebagai sarana untuk belajar lebih banyak tentang cara foto yang benar. Bagaimana, sahabat? Tertarik memiliki kamera unik ini? Setelah membahas beragam kreasi kerajinan berbahan dasar dari alam, selanjutnya Ragam Indonesia akan mengajak Anda melihat burung-burung berbulu cantik yang memiliki suara merdu. Yang pertama adalah burung punglor merah. Punglor merah atau yang biasa disebut anis merah, kini menjadi primadona para kicau mania di Indonesia. Burung dengan nama latin Zoothera citrina ini merupakan burung yang sangat populer di antara para penghobi kicauan. Dengan gaya mabuknya, anis merah mampu memberi pesona dan daya pikat yang tinggi.
Anis merah tidak hanya dapat ditemukan di Indonesia saja, namun juga di beberapa negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Laos, Thailand, Vietnam, bahkan tersebar hingga ke Cina dan India. Pada habitat aslinya, anis merah biasa mencari makan di bawah-bawah pohon yang rindang. Makanan utama burung ini adalah serangga kecil dan buah-buahan. Saat ini burung punglor merah atau anis merah merupakan salah satu jenis burung yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat Indonesia. Dalam lomba burung kicauan selain volume, variasi, dan irama suara, perilaku mabuk atau teler dari punglor merah menjadi salah satu faktor utama yang dinilai. Untuk melihat kondisi kesehatan si punglor merah dapat dilihat dari warna kulit dada burung ini. Burung yang sehat akan berwarna merah muda, sedangkan burung yang kurang sehat akan cenderung berwarna keputihan. Agar burung terjaga kesehatannya, lakukan perawatan rutin ya sahabat, seperti pembersihan sarang burung dengan alkohol. Tak lupa pijat juga si punglor merah ini pada titik-titik syarafnya. Sebagai vitaminnya dapat juga diberikan ramuan herbal yang berfungsi untuk memperbaiki pencernaan burung punglor ini. Burung ini akan lebih aktif berkicau saat dipancing dengan tangan. Oh iya sahabat, hanya burung punglor merah jantan saja loh yang dapat berkicau dengan gaya mabuk seperti ini. Unik sekali ya. Burung cantik dan merdu yang tak kalah cantik berikutnya adalah burung jalak Afrika. Jalak Afrika atau biasa disebut superb starling ini memiliki bulu khas berwarna dominan biru metalik dan warna oranye, menjadikan tampilan burung ini cantik. Burung bernama latin Lamprotornis superbus ini memang bukan asli Indonesia. Namun kini burung yang berasal dari Afrika ini mulai menjadi primadona baru di kalangan para pecinta burung kicauan. Di alam liar penyebaran burung ini meliputi Afrika Timur hingga Tanzania. Bentuk paruh yang tajam dan kaki yang tegap menjadikan perawakan burung yang satu ini tak hanya cantik, namun juga gagah. Di alam aslinya burung ini menyukai cacing dan serangga kecil sebagai makanannya. Jalak Afrika ini biasa dijadikan master untuk burung lain karena suara tonjolan khas hutan yang bisa dimanfaatkan untuk memaster bermacam burung kicauan lainnya. Burung cantik yang tak kalah merdu berikutnya adalah cucak jenggot. Sahabat, burung cucak jenggot ini memiliki kekhasan bentuk pada kepalanya. Burung dengan dominan warna coklat kekuningan pada bagian dadanya ini memiliki bulu kepala yang menyerupai jambul dan warna putih di bawah paruh yang menyerupai jenggot. Makanya, burung ini dikenal dengan sebutan cucak jenggot. Lucu ya sahabat, belakangan ini burung cucak jenggot mulai populer di kalangan pecinta burung. Maka tak heran deh, kini harganya telah menembus ratusan ribu bahkan jutaan rupiah. Burung cucak jenggot bisa menjadi ganas jika ada sesuatu yang dikira dapat mengganggu sarangnya. Walaupun demikian, burung cucak jenggot bukanlah jenis burung petarung loh sahabat. Burung ini beralih menjadi ganas hanya karena membuat perlindungan diri dari suatu hal yang mengancam dirinya atau sarangnya. Nada kicauan burung cucak jenggot ini cenderung keras dan khas. Meskipun terdengar monoton, namun suara cucak jenggot ini tetap merdu untuk didengarkan. Untuk perawatannya, burung cucak jenggot ini tidak memerlukan perawatan khusus. Hal inilah yang menjadikan cucak jenggot ini mulai digemari untuk dijadikan peliharaan. Makanan utamanya adalah buah-buahan segar ataupun makanan konsentrat burung yang kini banyak dijual di pasaran. Dan masih dari keluarga dengan cucak jenggot nih sahabat. Burung hijau yang satu ini adalah cucak hijau. Warna hijau yang dominan menjadikan cucak hijau ini menjadi burung yang sangat cantik. Tak berbeda dengan cucak jenggot, cucak hijau ini juga tak memerlukan perawatan khusus untuk merawatnya. Selain karena suara yang khas, cucak hijau ini juga sangat diminati pecinta burung karena sifatnya mudah beradaptasi sehingga mudah untuk ditangkarkan. Sahabat Ragam, jangan kemana-mana dulu ya, karena setelah ini masih banyak informasi menarik lainnya dan sayang untuk dilewatkan. Tetap di Ragam Indonesia ya sahabat.